Sumatera Barat tak hanya memiliki kekayaan kesenian tradisional dan beragam adat istiadat yang unik. Namun, daerah ini pun memiliki keunggulan pesona alam penggunungan dengan berbagai sejarah di balik keindahannya. Keberadaannya mampu mengungkap peradaban manusia di muka bumi sebagai proses sejarah yang panjang. Halo pemirsa, bertemu lagi kita dalam program Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya berada di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Pariangan. Nagari ini dikenal sebagai nagari tertua di Minangkabau. Dan Nagari Pariangan ini dijuluki sebagai desa terindah. Seperti apakah keindahan alam yang ada di Nagari Pariangan ini yang dijuluki sebagai desa terindah? Ikuti perjalanan saya dari Provinsi Sumatera Barat. Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Nagari Pariangan juga berada di antara Kota Batu Sangkar dan Padang Panjang. Berada di wilayah pegunungan membuat panorama alam di Nagari Pariangan ini begitu luar biasa. Dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut, membuat udara di Nagari Pariangan ini begitu sejuk. Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri. Yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Desa ini dijuluki desa terindah di dunia sejak tahun 2012. Dijuluki desa terindah karena status negeri tertua di Minangkabau. Tradisi kearifan lokal masih terjaga seperti dulu-dulunya. Di sini terdapat juga deretan rumah-rumah gadang di wilayah perkampungan Nagari Pariangan. Meski padat dengan rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur lereng gunung, namun terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang, selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat bagus dan khas karena motif Minang. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah-rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Tak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka di Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini
telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1920 dan tahun 1994. Nah, pemirsa, Lydia sudah sampai di kawasan Masjid Tuwo Nagari Pariangan, namanya Masjid Al-Islah. Di sini pemandangannya luar biasa indah banget, dan katanya di sini juga terdapat batu lata tigo. Nah, seperti apakah keindahan alam yang ada di kawasan ini? Yuk, langsung aja ikutin perjalanan Lydia. Di halaman masjid, kita juga akan melihat tabuah, yaitu sejenis beduk yang digunakan untuk penanda masuknya waktu sholat 5 waktu. Selain itu, kita juga bisa melihat kolam ikan yang ada di depan masjid. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan. Di sekitar Masjid Islah ada juga surau-surau sebanyak 24 surau, menandakan ini kebersamaan seluruh suku dalam hal beribadah. Tidak jauh dari masjid terdapat 3 batu lantak tigo yang terdiri atas susunan 3 batu yang membentuk pola segitiga. Merupakan penanda awal pembentukan wilayah penyebaran adat dan masyarakat etnis Minangkabau tempo dulu yang pecah menjadi 3 wilayah, yakni Luhak Tanah Datar, Luhak 50 Kota, dan Luhak Agam. Batu ini juga sering disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan. Dan di lokasi ini pernah dilaksanakan sumpah setia yang dilakukan oleh para datua. Di desa Nagari Pariangan ini ada pula makam Datua Tantejo Garhano. Makam ini disebut sebagai kuburan panjang yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Datua Tantejo Garhano adalah arsitek rumah gadang dan Masjid Al-Islah di Nagari Pariangan ini. Masyarakat sekitar tetap menjaga peristirahatan terakhir tokoh leluhur masyarakat Minangkabau. Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minangkabau. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Pertanian menjadi sumber pangan masyarakat Nagari Pariangan. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan. Sawah Gadang Satampang Baniah merupakan sawah pertama yang dibuka oleh Datua Tantejo Garhano. Sawah ini selalu dijaga kesuburan dan keindahannya oleh seluruh masyarakat Nagari Pariangan sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap pertanian yang ada di nagari ini.
Tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya, Nagari Pariangan yang dijuluki sebagai desa terindah ini juga memiliki panorama-panorama alam yang sangat luar biasa dan yang pastinya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung ke sini. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Sampai jumpa.